Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar bersama Raden Arya Pradana. Pasien dari Jakarta mengalami speech delay dan motorik halus anak terlambat. Insya Allah ada jalan kesembuhan. Ini aja ya. Jadi kita buat relax. Jadi memang kita lancarin dulu semuanya. Ya sahabat Raden Arya Pradana, kita itu diapain sih Dan Arya semuanya? Sarannya semuanya biar enak. Biar pertama bukunya enak semuanya. Tangannya. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Zain Adi Bin. bin Asadi Perdila Putra. Ya memang uniknya itu ada yang apa ya, agak responnya agak lama. Tapi memang ini berproses sih. Jadi semua yang di sini sampai ke bawah sampai kaki itu sudah saya ikhtiarkan dan mudah-mudahan nanti biasanya sih bobotnya enak. Dari pasien-pasien bobotnya enak dan mulai itu seperti saya menangani orang yang stroke itu yang tadinya agak linglung sudah mulai fokus seperti itu. Dan ini saran saya sering diajak ke alam. Oh, outdoor. Ya, sering diajak ke alam karena fokus dia kan apa ya, kalau di outdoor itu kan pandangannya tidak sempit, ya kan, pandangannya tidak sempit dan dia itu akan mulai ininya akan mulai berkembang seperti itu. Berarti lebih ke arah apa? Bukan tadi saya pikir lebih ke arah interaksi sosial dengan orang-orang, teman-teman. Caranya mungkin ada metode yang berbeda antara saya dengan yang lainnya. Kalau saya lebih cenderung kepada dia menyeimbangkan motoriknya dulu, menyeimbangkan motorik sembari dikenalkan dengan interaksi sosial. Jadi kalau ditanya Dan Arya berapa kapasitas atau persentase ke alam dengan interaksi sosial, saya katakan ke alamnya 60%, interaksi sosialnya 40%. Ya, karena dia harus having fun. Dengan kondisi kayak gini, dengan having fun dia akan berkembang sambil kita mulai ajarkan interaksi. Oh itu apa misalnya? Itu pohon ini, pohon ini. Dia ketika nanti sudah berkembang, itu nanti akan enak. Saya pernah nanganin kasus ini udah cukup lama. Dia tidak pernah bisa namanya diem. Jadi kalau di ruangan sempit itu tidak pernah bisa namanya diem. Tapi kalau di alam nunjuk. Orang tua itu memberikan, oh itu namanya pohon ini, oh itu namanya ini namanya ini, oh itu sungai, itu air. Kalau ke sana nanti kamu bisa nyemplung, bisa bahaya. Dan sekarang terapi sama saya waktu itu cukup 2 bulan 3 minggu, 3 bulan kurang lah, 3 bulan kurang berapa hari, seminggu 2 kali, dari seminggu 3 kali hingga seminggu sekali,
Dan sebelum saya lepas ya sebulan sekali. Jadi hampir almost 1 year dia selalu mengontrol untuk anaknya. Dan sekarang alhamdulillah yang anaknya dulu tidak bisa apa-apa berprestasi. Jadi berprestasinya itu dengan cara yang berbeda. Nah, kalau saya malah cenderung ini dikombinasikan dengan, kan ada ya sekarang kita ngetes anak kita itu kemampuannya gimana. Ya, betul. Itu dikombinasikan dengan omongan saya apakah sejalan atau tidak. Dan itu saya kembalikan kepada ya, tapi untuk semuanya sih memang tadi ada beberapa ya, kalau dibilang kalau agak bingung ya arahnya ke sana. Kalau kita kan misalnya dan ada yang langsung dia, tapi kalau ini dipanggil dia masih perlu proses. Ya, betul. At least a few seconds gitu loh. Benar atau tidak? Betul. Jadi itu analisa saya ketika saya megang titik belakang dan titik saraf yang ke kepala. Ini insya Allah kalau telaten, ya kan, dari Jakarta, tinggalnya Jakarta. Iya, ada itu ya di tanahku. Saya tutup SMP 87. Ya. Dekat tempat saya dulu ini. Ya artinya ini kan juga punya apa ya, punya jarak ya. Iya. Nah itu bisa dipikirkan kembali karena pasien saya yang dari Jakarta juga dengan rutin dia memang niat 10 hari sampai 14 hari selalu bawa ke sini. Gitu. Dan itu kan teman-teman hati. Saya kan sebelumnya kan tidak ada cerita kronologi segala macam, hanya analisa saja kan. Tapi saya insya Allah dengan penjabaran saya tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemikiran. Kalau Alam dia emang suka banget alam, jadi kayak di rumah tuh pasti main apa kayak empang lah. Tapi tidak didampingi. Iya betul, tidak didampingi. Itu kuncinya di situ. Pendampingannya. Pendampingannya. Karena ada orang, ada kok pasien saya, orang tuanya marah terus. Karena apa? Anaknya disuruh belajar susah, dengerin musik aja. Tapi ketika ngambil rapor, nilainya bagus terus. Ternyata dia melihat gurunya menerangkan itu lebih masuk ketimbang dia harus duduk belajar sendiri. Ada orang yang kebalikan, harus duduk belajar baru masuk. Nah ini pendampingan ketika di alam, kenalkan alam, tapi sambil dikasih ilmu tulari. Ini loh, ini. Kalau perlu bawa warna, bawa angka. Nih, ini angka 1. Benar tikar, empang misalnya. Belajar di alam. Belajarnya di alam. Dia nggak bisa namanya berada di ruang sempit. Seperti itu. Tapi ketika nanti sudah mulai dia bisa fokus, dia mulai bisa akan beradaptasi. Seperti itu. Ini sahabat Radinanya Pradana, ini apa namanya dari jauh-jauh dari Tanah Kusir, dari Jakarta berobat. Apa yang mau disampaikan di sana gitu Pradana? Silakan. Siapa yang mau ngomong silakan. Kalau dari penjelasan Raden Arya sih. Ini sih apa sebenarnya selaras ya dengan kondisi sebenarnya kita belum pernah cerita ya dan selaras dengan apa yang tadi dijelasin dengan Raden Arya. Kalau si Zen anak saya ini memang cenderungnya itu aktivitasnya lebih suka outdoor, kayak dibawa ke outdoor itu dia kayak lebih suka eksplorasi sana sini gitu ya. Tapi memang kita belum nggak tahu tuh sebelumnya bahwa di saat dia eksplorasi itu ya butuh pendampingannya itu gitu, karena sekarang biasanya kita misalnya ke outdoor tuh ya kita biarin aja dia explore gitu tanpa menjelaskan sesuatu gitu ya, karena kita nggak tahu karena emang dia niat explore sendiri gitu ya kita bebasin gitu ya sambil kita mungkin ngawasin gitu, tapi kita nggak yang ngasih tahu bahwa oh ini misalnya sungai ini apa itu bahaya segala macam. Kita cuman ketika dia main di sungai gitu, ketika arusnya deras gitu ya paling kita baru menghalau gitu, tapi kita nggak mendampingi bahwa oh jangan maksudnya ngasih tahu secara ini ya kayak ilmuwan gitu ya,
apalagi belajar outdoor. Cuman dia tadi sekedar ya mainnya di outdoor gitu, ya udah kita mantau aja gitu, bukan mendampingi gitu, tapi lebih memantau. Ya mungkin kan dengan tadi penjelasan Raden Arya kita jadi tahu bahwa ya di outdoor itu ya jangan sekedar cuma biarkan, tapi juga ada pendampingan di situ. Itu sih key point yang aku dapat dari penjelasan Raden Arya, dan itu sih yang menurut aku ya cukup valid sih. Terus kemudian juga terkait pembelajaran di outdoornya, nah itu sih juga saat ini kita belajar itu ya emang di kelas gitu ya, mungkin dengan private gitu, tapi ya mungkin kita belum coba dia belajar di outdoor itu apa lebih oke atau enggak. Nah itu kita belum pernah coba sama sekali. Coba nanti bisa dibandingkan ketika dia belajar di outdoor dengan belajar di indoor saat ini ya, dia akan sangat jauh lebih berkembang di outdoor. Dengan saya ya, dengan oh ini masalah ini yang saya pegang, ya itu. Tapi insya Allah ada jalan dari semua masalah itu. Memang senangannya keluar dia, kalau ini nggak betah di dalam, Mas Arya. Ya itu, minded dia sudah seperti itu. Dengan kelebihan dan kekurangan, dan jangan menganggap ini sebagai sebuah kekurangan, tapi anggaplah ini sebagai kelebihan. Suatu ketika anak ini akan pintar menganalisa. Ini lebih cenderung nanti akan sebagai fieldman, orang yang lebih produktif di lapangan dibandingkan dia harus di belakang di back office. Kalau aku lihat sih dia sebetulnya kalau aku pikir dengan anak seumurnya, aku pikir dia cerdas banget gitu ya. Karena ketika ngebuat sesuatu gambar gitu atau prakarya gitu ya, dia ngelihat dari YouTube gitu, dia bisa meniru dan mengembangkannya gitu. Kayak misalnya bikin kerajinan dari gunting-gunting kertas gitu ya, atau origami atau apa gitu ya, dia bisa menirukan dan mengembangkan sendiri gitu. Terus bikin kayak konten kreator ya, video-video gitu pendek gitu ya. Menurut aku untuk seumurannya dia lebih kreatif dibanding anak-anak yang lain gitu. Jadi aku lihat sih ya ada tadi ya Mas Arya bilang ada plus minusnya ya. Mungkin dia kurang di satu hal tapi ada lebih di satu hal, tinggal kita mau optimalisasi apa yang dia plusnya itu gitu, untuk menutupi kekurangannya gitu. Itu sih, dan ditambah ya tadi dengan gimana cara memaksimalkan minusnya itu tadi ya dengan pembelajaran di outdoor kayak gitu. Jadi insya Allah sahabat Pradana, mudah-mudahan pengalaman saya yang pernah menangani kasus-kasus serupa ini bisa bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah ke sana loh. Dadah. Aku minta